Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tathawaba ahadukum fi sholati falyakzim mastata'a fa inna syaitana yadkhulu." Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam tausiah online di channel As-Siddiqah TV. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi pemirsa semua dan mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini insyaallah Al-Fakir ini menyampaikan materi tentang adab kita ketika menguap, ya. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari menguap, terutama ketika perut terasa kenyang, ataupun ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang sholat, dan lain sebagainya, yang itu pada dasarnya menguap adalah datangnya dari syaitan. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa adab menguap. Yang pertama yaitu ketika kita sedang menguap, disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW kita untuk menahannya saat kita sedang menguap. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tatha'uba fa idza atasa fa hamidallaha fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu wa amma tatha'ubu fa inna ma huwa min syaitani falyaruddahu mastata'a fa idza qala ha dhahika minhu syaitan." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Karena itu, jika seseorang bersin lalu ia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap berasal dari syaitan. Karena itu, jika seseorang menguap, maka hendaklah ia menahannya sekuatnya. Karena ketika seseorang menguap, maka syaitan telah mentertawakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya Allah lebih mencintai atau Allah lebih menyukai bersin daripada menguap. Kenapa demikian? Karena jika seseorang bersin, maka seseorang tersebut akan memuji Allah dengan kalimat yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi jika seseorang menguap, di sini tidak ada kalimat yang dikhususkan ketika menguap. Tidaklah membaca istighfar ataupun membaca ta'awuz. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ketika menguap di sana. Oleh karenanya Allah lebih mencintai bersin daripada menguap, karena menguap datangnya dari setan. Dan menguap adalah satu cara setan menggoda manusia dengan cara membuatnya mengantuk ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika dia sedang sholat, dan ketika dia sedang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karenanya, usahakanlah ketika menguap kita mampu menahan sekuat-kuatnya. Kemudian dari hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyakzim fastata'a fa inna syaitana yadkhulu fihi." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menguap,
hendaklah ia tahan menurut kemampuannya, karena sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulutnya. Oleh karenanya, dalam hadis ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah, disunahkan untuk menahan menguap sekuat tenaga kita. Bagaimana caranya? Bisa kita menahannya dengan cara merapatkan gigi-gigi kita. Ketika menguap, mulut ketika akan terbuka, gigi kita usahakan dirapatkan. Gigi dan bibir kita dirapatkan sehingga seperti ini. Nah, itu cara kita untuk menahan menguap dengan semampu kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tatha'uba fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a wa la yaqul ha ha fa innama dzalikum min syaitani yadhaku minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersin dan benci dengan orang yang menguap. Maka jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menahannya sebisa mungkin, dan janganlah bersuara ha ha, sebab setan akan tertawa karenanya. Dari hadis ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya ketika kita sedang menguap, kita dilarang atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengeraskan suara kita. Contohnya, ketika kita sedang menguap, terasa sangat mengantuk sekali diri kita ini, akhirnya, dan sangat lelah, kemudian kita bersuara ha ha. Nah, hal demikian ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersuara seperti itu. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita menahan suara kita sehingga tidak terdengar suara ketika kita sedang menguap. Dan kita dianjurkan ya untuk menahannya sekuat tenaga kita. Dengan poin pertama tadi, hadis yang pertama, dengan cara merapatkan gigi-gigi kita dan bibir kita sehingga tidak terbuka mulut kita ketika kita sedang menguap. Kemudian pemirsa Siddiqiyah TV, untuk poin ketiga, hal yang disunahkan atau adab ketika kita sedang menguap, yaitu menutup mulut dengan pakaian atau tangannya ketika menguap, baik itu dalam keadaan sholat ataupun baik keadaan tidak sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza tathawaba ahadukum fi sholati falyaqzim mastata'a fa inna syaitana yadkhulu. Jika salah seorang di antara kalian menguap saat sholat, hendaklah ditahan semampunya, karena sesungguhnya setan masuk. Hadis ini hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Di poin pertama dan kedua, kita dianjurkan senantiasa agar menahan ketika kita sedang menguap, ditahan sekuat tenaga dan semampu kita. Kemudian di sini diterangkan fi shalah, di dalam shalah, ya, idza tasawaba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian menguap, fi sholati, hendak di dalam salat, falyaqzim fastata'a, hendaklah ditahan semampunya, fa inna syaitana yadkhulu, karena sesungguhnya setan masuk. Di sini hadis riwayat Muslim, ketika dalam salat kita dianjurkan untuk menahan, atau bisa kita menutup ketika sedang sholat. Karena apa? Karena setan masuk ketika kita sedang menguap. Apalagi ketika sedang membuka mulut kita selebar-lebarnya, itu mudah sekali untuk setan masuk ke dalam mulut kita. Kemudian hadis tentang menguap berasal dari setan juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan lafaz, menguap ketika sholat adalah dari setan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah berkata, mulutnya ditutup dengan tangannya ketika sholat sampai selesai menguap. Jika menguap ketika sedang membaca bacaan sholat, kalau dia memahami apa yang dibaca, maka hukumnya makruh, namun sudah mencukupi bagian bacaan dia. Tetapi jika tidak memahaminya, maka dia harus mengulangi bacaannya. Dan jika tidak mengulanginya,
kalau bacaan tersebut adalah surat Al-Fatihah, maka itu tidak mencukupi ataupun tidak sah sholatnya. Dan kalau selain Al-Fatihah, maka sudah mencukupinya, sholatnya dianggap sah. Kemudian dalam sholat ketika kita sedang menguap atau mengantuk, kita bisa menutup dengan mulut kita. Contoh ketika kita sedang sholat ya, mengantuk, kita bisa menutup mulut kita. Nah, dengan cara ini, dengan cara membalikkan tangan kita, lebih baik dianjurkan menggunakan punggung tangan kita seperti ini ya, ditempelkan ke mulut kita. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ini membatalkan sholat kita? Nah, yang membatalkan sholat adalah menambahkan gerakan-gerakan sholat apabila kita menggerakkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Contohnya, ketika kita sedang sholat, kemudian menguap, nah 3 kali berturut-turut, ini membatalkan sholat. Akan tapi, jika kita tidak menggerakkan secara berturut-turut, ya, kita bisa menggerakkan secara terputus-putus. Contohnya, nah ini tahan ya, nah kemudian menguap lagi, tahan lagi, nah seperti itulah. Jadi membatalkan sholat itu anggota-anggota besar tubuh kita. Contohnya apa? Di bagian siku ini, ketika kita mengangkat, ini bagian yang membatalkan sholat kita. Tapi jika bagian jari jemari, ini bukan bagian besar dari tubuh kita ya. Jadi ketika kita sholat menguap atau menggaruk, nah ini tidak membatalkan sholat kita. Akan tapi bagian tubuh besar kita lah yang membatalkan sholat kita. Itulah 3 poin adab ketika kita sedang menguap. Baiklah hadirin As-Siddiqah TV yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini tausiah online tentang adab menguap hanya 3 saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.